Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Syera. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi pesawat sederhana, tepatnya pada submateri roda atau gear. Silakan kalian saksikan video ini dengan seksama, kemudian kalian kerjakan latihan soalnya ya, Nak. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian mengenai apa sih roda gigi atau gear. Nah, jadi roda gigi atau gear ini berfungsi untuk memperkecil gaya gesekan sehingga benda lebih mudah untuk dipindahkan dan dapat memperbesar kecepatan. Sama seperti jenis pesawat sederhana lainnya yang sebelumnya, yaitu ada tuas, kemudian bidang miring, ada juga katrol. Mereka memiliki rumus yang kurang lebihnya hampir sama, Nak. Yaitu di sini ada KM sama dengan R besar per R kecil sama dengan W per F. Jadi sebenarnya rumus ini ketika kamu sudah hafal rumus ini, itu nanti pengerjaan mengenai materi pesawat sederhana itu akan lebih mudah. Ya, jadi misalnya kayak gini, kalau kamu diminta untuk mencari KM, tapi yang diketahuinya itu adalah R besar sama R kecil, artinya kamu gunakanlah rumus ini. Rumus yang ini aja. Nah, tapi kalau di suatu soal kamu dapat soal yang diketahuinya hanya R besar, kemudian R kecil dan diketahui juga beban, kamu diminta untuk mencari gayanya, maka rumus yang kamu gunakan adalah yang ini, Nak. Hanya yang ini saja gitu. Jadi nggak semuanya dimasukin angkanya kayak gitu ya. Oke, ini ada rumusnya yaitu F kali R sama dengan W kali R. Ketika disederhanakan menjadi bentuk seperti ini, maka didapatkan KM sama dengan R besar per R kecil sama dengan W per F, di mana KM itu adalah keuntungan mekanis. Kemudian R besar itu adalah jari-jari roda besar, maka diberi simbol R besar dibagi dengan R kecil, yaitu jari-jari roda kecil. Nah, di sini jari-jari roda itu satuannya adalah meter. Jadi ketika kalian mendapatkan soal ternyata satuannya berbeda, ya kalian harus konversi ke meter. Kemudian sama dengan W per F. W itu adalah beban. Ketika di soal ternyata diberitahunya adalah massa, maka kalian harus konversi dulu menjadi beban atau berat dengan rumus W sama dengan M kali G. Biasanya nanti di soalnya bentuk diketahuinya itu adalah massanya, bukan berat. Artinya ketika diketahuinya massa, satuannya adalah kilogram ataupun gram. Maka dari itu kalian tidak boleh memasukkan angka tersebut menjadi bentuk langsung di W. Jadi W-nya misalnya 200 kg itu akan mendapatkan hasil jawaban yang salah. Jadi kalian harus ubah dulu massa itu menjadi beban atau berat dengan rumus W sama dengan M kali G. Kamu masukin massanya berapa kali gravitasinya buminya, biasanya dilampirkan di soalnya sebesar 10 meter per second kuadrat. Tinggal kamu kalikan sehingga dapatlah W-nya seperti itu. Contohnya misalnya bebannya itu 20 kg, berarti tinggal kamu kali 20 kali 10 sama dengan 200. Jadi dapat W-nya, beratnya atau bebannya sebesar 200 Newton. Seperti itu. Kemudian per F itu adalah gaya dengan satuan Newton. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambarnya, ada jari-jari roda besar yaitu R besar, kemudian ini ada rodanya, di sini ada jari-jari R kecilnya, kemudian ini ada gayanya. Sorry, ini gayanya, ini ada di sini nanti ada bebannya, W-nya. Oke. Untuk lebih jelas mengenai materi ini, kita coba ke contoh soalnya ya, Nak. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Ada sebuah roda berporos memiliki jari-jari sebesar 50 cm dan jari-jari porosnya sebesar 5 cm. Jika gaya kuasa sebesar 200 Newton, maka hitunglah keuntungan mekanisnya serta beban yang diangkat. Dari soal kita bisa dapat tarik kesimpulan bahwa yang diketahui adalah jari-jari rodanya. Ada yang 50 cm, ada yang 5 cm. Artinya jari-jari roda yang besar itu adalah 50 cm yang dilambangkan dengan simbol R besar. Ini kita tulis ya, R besar sama dengan 50 cm. Kemudian jari-jari roda kecilnya, poros kecilnya yaitu R kecil sama dengan 5 cm. Kemudian di sini ada gaya. Gaya itu simbolnya adalah F, berarti F sama dengan 200 Newton. Kemudian yang ditanya adalah KM dan W-nya. KM itu keuntungan mekanis, beban itu adalah W, ya. Jadi yang ditanya itu KM dan W-nya. Kemudian yang pertama kita cari dulu KM-nya. Ingat rumusnya? Kalau ini kan rumusnya seperti ini. Sebenarnya cara mudah menghafalkannya ini dengan rumus seperti ini kamu akan lebih mudah untuk menghafalkan rumus pesawat sederhana, baik itu bidang miring, roda berporos, tuas.
Kayak gitu dan katrol. Jadi KM itu apa rumusnya? KM sama dengan W per F sama dengan R besar per R kecil. Ketika kamu dapat soal dimintanya KM-nya, terus yang diketahuinya ada R besar dan R kecil, artinya tinggal kamu masukin rumusnya aja, kamu pilih. Berarti di sini ini sebenarnya rumusnya kayak gini. KM sama dengan R besar per R kecil. Bu Syara W per F-nya mana? Ya nggak perlu. Jadi kalau rumus kayak gini kamu pilih 2 aja. Kayak gitu nggak perlu semuanya ditulis, nanti nggak akan dapat jawabannya. Ya. Jadi tulis ini sama dengan R-nya berapa? 50 cm, R kecil 5 cm. Nah, kalau di soal seperti ini, karena dia satuannya sama, jadi kamu tidak perlu untuk mengkonversi satuannya menjadi meter. Karena satuannya kan sama-sama cm. Jadi kalau tulis seperti ini nanti, 50 cm per 5 cm. Nah, tinggal dicoret kan cm sama cm-nya. Coret-coret. 50 bagi 5 sama dengan 10. Jadi KM-nya itu sebesar 10. Oke, yang kedua, berapakah bebannya yang diangkat? Nah, sama masuk lagi ke rumus yang ini, yang sudah saya kotakan ini. Nah, kamu udah tahu KM-nya, kamu diminta untuk mencari W-nya. Nah, masukin rumus yang ini, kamu pilih, berarti KM, saya taruh sini ya, berarti KM sama dengan W per F. KM-nya sebesar 10, W-nya itu yang ditanya, F itu yang diketahui. F-nya berapa? F-nya sebesar 200 Newton. Kali silang. Ya, begini kali silang. Bu Syara terus W-nya kali berapa? W-nya itu kali 1. Karena kan dia 10. Nah, berarti per berapa? Per 1. Jadi 10 bagi 1 ya 10. Kayak gitu. Karena kan suatu angka jika dibagi 1, maka hasilnya ya angka dia sendiri. Kayak gitu. Jadi sebenarnya biar kamu nggak bingung aja per 1. Kayak gitu. Karena kan nggak ada bawah pernya ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi, di sini angkanya berarti 10 dikali 200, berarti hasilnya adalah 2000 sama dengan W kali 1 ya W. Jadi jawabannya adalah 2000 Newton, sama kan? Kayak gitu. Jadi intinya kalau pesawat sederhana, kamu hafalin rumus ini aja. Ya, kalau ini untuk roda berporos, berarti kalau untuk katrol kan KM sama dengan W per F. Nanti beda lagi, kalau katrol tetap KM-nya berapa, katrol bebas berapa, katrol ganda berapa, ya. Ataupun nanti di tuas, KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Jadi dengan hafal rumus itu, kalian akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal pesawat sederhana yang bentuknya ini adalah soal-soal yang harus angka-angkanya yang harus dimasukkan ke rumus, kayak gitu, ya. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Untuk yang selanjutnya, saya ada latihan soal di slide selanjutnya. Nah, sekarang silakan kalian siapkan buku kalian, kemudian kita jawab soal latihan ini secara bersama-sama. Ada soal di mana pesawat sederhana yang berbentuk roda dan porosnya mempunyai jari-jari roda besar 10 cm dan jari-jari roda kecil 5 cm. Jika beban yang tergantung pada roda kecil adalah 1500 Newton, berapakah gaya yang harus diberikan pada roda besar dan berapakah keuntungan mekanisnya? Nah, ini sebenarnya soal yang bersama, hanya saja yang ditanya itu beda. Ya, dari soal ini kita lihat dulu nih. Kita tentukan dulu yang diketahuinya itu apa. Yang diketahui berarti siapa aja? Ada roda besar dan roda kecil, berarti R besar ya. Kalau R besar itu jari-jari roda besar, berarti 10 cm. Kemudian jari-jari roda kecilnya sebesar 5 cm. Kemudian diketahui apa lagi nih? 1500 Newton itu adalah beban. Berarti beban simbolnya adalah W. W sama dengan 1500 Newton. Karena bebannya itu satuannya Newton, berarti kamu tidak perlu mengkonversi lagi dengan cara dikali gravitasi karena dia bentuknya udah Newton. Ya, udah bener-bener beban. Kecuali nanti di soal itu jika beban yang tergantung pada roda kecil adalah 500 kg, nah itu baru kamu kali dengan gravitasi sehingga didapatkan bebannya, ya. Tadi rumusnya W sama dengan M kali G. W itu beban atau berat, M-nya masanya, G-nya itu gravitasi. Biasanya soal seperti itu nanti dilampirkan tuh gravitasinya. Gravitasinya biasanya itu 10 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya berapakah gaya yang harus diberikan pada roda besar dan berapakah keuntungan mekanisnya? Artinya yang ditanya itu adalah berarti gaya itu F dan KM. Nah, sampai sini kita bisa jawab. Ingat tadi rumusnya apa? KM sama dengan W per F sama dengan R besar per R kecil. Jadi kamu tinggal choosing pakai rumusnya yang mana ya kira-kira gitu, sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian kita jawab di sini yang A. Berarti yang A itu mintanya apa? F-nya.
Berarti kalau minta F-nya, oh ada R besar, ada R kecil. Berarti masukin rumusnya ini. W per F sama dengan R besar per R kecil. Bu Syara kenapa nggak pakai rumus KM sama dengan W per F? Ya di sini kan kita belum tahu KM ya. Kecuali kamu tahu KM-nya baru bisa masuk rumus itu. Karena di sini diketahuinya R besar R kecil sama W, artinya ketika ingin mencari F, maka kamu masukin rumusnya W per F sama dengan R besar per R kecil. Nah di sini W-nya berapa? W-nya adalah sebesar 1500 Newton per F. R besarnya itu sebesar 10 per 5. Bu Syara itu sama-sama cm, berarti diubah nggak? Ya nggak perlu diubah, kalau terus kan kayak gini. Kecuali nanti soalnya beda ya satuannya, baru kamu harus konversi ke meter. Coret-coret, ya kan? 10 bagi 5, berarti sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Kali silang, 2 kali F, 2F. 1500 kali 1, ya 1500. Maka didapatkan F sama dengan 1500 dibagi 2. F sama dengan 150 bagi 2 itu 75, tambahin nolnya. Berarti 750 Newton. Ya, jadi gayanya itu sebesar 750 Newton. Yang kemudian yang B, kita diminta untuk mencari KM. Nah, kalau kayak gini udah gampang nih, Nak. Ya. Jadi cari aja. Entah kamu mau menggunakan rumus KM sama dengan W per F ataupun R besar per R kecil, itu sama aja hasilnya. Coba kita coba dulu ya. Yang pertama itu KM sama dengan R besar per R kecil. Berarti berapa? 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Ya, dapat nih KM-nya 2. Nah sekarang misalnya ada anak, Ibu Syara saya nggak pakai KM sama dengan R besar per R kecil, tapi saya makainya KM. Ini versi 1 ya, ini versi 1, ini versi A misalnya ya, versi A, ini versi A. Ini versi B, kalau si B begini, saya tuh kayak gini Bu Syara, KM sama dengan W per F. Wah itu sama aja sebenarnya Nak, tinggal masukin angkanya, W-nya berapa? W-nya itu 1500, nggak kelihatan ya, W-nya itu 1500, F-nya itu 750. Nah, 1500 bagi 750, coret, 150 bagi 75, 2. Sama-sama 2 kan? Gitu. Maka dapat dari kesimpulan makna rumus ini tuh apa? KM sama dengan W per F sama dengan R besar per R kecil. Artinya nilai mereka tuh sama. Kalau misalnya nilai KM itu 2, nah maka nilai pembanding antara W atau beban dibanding dengan gaya itu apa sih hasilnya 2. Nah begitupun dengan jari-jari roda besar dibanding dengan jari-jari roda kecil, itu nilainya 2. Maka maknanya itu kayak gitu. Jadi sama dengan seperti itu. Jadi nggak mungkin di sini nilainya beda. Misal di sini 3, ya berarti nggak salah, kurang tepat kayak gitu ya. Oke, sekian untuk materi mengenai gear atau roda berporos. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut dari soal lembar kerja siswa yang sudah saya berikan. Sukses selalu untuk kalian semua. Semoga sehat senantiasa menyertai kalian. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Pada video pembelajaran kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.